Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Ingin menjelaskan penyusunan kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Kalimat bahasa Indonesia ragam formal terbagi menjadi 3. Yang pertama, penerapan diksi atau pilihan kata dalam kalimat ragam formal. Kedua, penggunaan struktur kalimat bahasa Indonesia. Dan ketiga, penyusunan kalimat baku. 1. Penerapan diksi atau pilihan kata dalam kalimat ragam formal. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan seseorang untuk mengungkapkan kalimat dalam bentuk resmi atau formal, agar menghasilkan kalimat yang menarik. Diksi atau pilihan kata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ketetapan dalam pemilihan kata dalam penyampaian gagasan. 2. Pengarang harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. 3. Menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan efisien. Contoh yang pertama, hari ini kelompok Tani Maju akan mengadakan temu ramah dengan penduduk desa Batanghari. Contoh kalimat yang kedua, minggu ini para TNI dan ABRI ingin mengadakan kegiatan ABRI Masuk Desa di wilayah Sukamaju bersama penduduk setempat guna menjaga kalimat di wilayah tersebut. Kedua contoh kalimat tersebut memiliki makna yang sama, tetapi dalam pemilihan kata atau diksi, contoh kalimat kedua lebih menarik bagi pembaca karena enak dibaca dan tidak membosankan. Di samping itu, dalam penerapan diksi atau pilihan kata, ada juga yang berpendapat bahwa ada beberapa syarat lain untuk penerapan pilihan kata ragam formal, antara lain yaitu 1. Makna denotatif dan konotatif. Denotatif artinya suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objek. Makna denotatif sering disebut dengan makna konseptual. Misalnya, kata makan yang bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, lalu ditelan. Sedangkan makna konotatif bermakna makna asosiatif. Makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contohnya, kamar yang kecil dapat bermakna konotatif jamban, sedangkan makna denotatifnya adalah kamar yang kecil. 2. Makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Misalnya, ikan termasuk kata umum, sedangkan kata khusus dari ikan adalah ikan koi, ikan gabus, ikan lele, dan lain-lain. 3. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Contohnya, meja, rumah, cantik, suara. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit untuk diserap oleh panca indera. Misalnya, perdamaian dan gagasan. Kegunaan kata abstrak adalah untuk mengungkapkan gagasan yang sulit atau rumit. 4. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya memiliki makna yang sama tetapi bentuknya berlainan. 5. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata populer adalah kalimat yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Yang kedua,
Penggunaan struktur kalimat bahasa Indonesia. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan suatu pikiran utuh. Karena itu, kalimat dapat dilihat sebagai satuan dasar dalam suatu wacana atau tulisan. Untuk menggunakan struktur kalimat bahasa Indonesia, ada hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut adalah pola dasar kalimat bahasa Indonesia, yaitu 1. Kalimat dasar pola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contohnya, mereka sedang berenang. Mereka adalah subjek, sedang berenang adalah predikat. 2. Contoh kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mereka adalah subjek, sedang menyusun adalah predikat. Karangan ilmiah adalah objek. 3. Kalimat dasar berpola SP-PEL atau pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, anaknya beternak ayam. Anaknya adalah subjek, beternak adalah predikat, ayam adalah pel atau pelengkap. 4. Dasar berpola SPO-PEL atau pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia mengirimi saya surat. Dia sebagai objek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, surat sebagai penjelas. 5. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka adalah subjek. Berasal adalah predikat, dari Surabaya adalah keterangan. 6. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, ke dalam lemari adalah keterangannya. 3. Penyusunan kalimat baku. Kalimat baku adalah sebuah kalimat standar yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah mempergunakan kalimat-kalimat yang secara umum dikenal sebagai ragam tulis. Sebuah kalimat dapat dikategorikan sebagai kalimat baku jika penyusunannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Struktur kalimat. 2. Bentukan kata. 3. Makna kalimat. Dan 4. Kaidah ejaan. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi. Jika ada yang tidak terpenuhi, kalimat tersebut tidak dapat disebut dengan kalimat baku. Contoh kalimat baku. Semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Contoh kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Sekian dari saya tentang penyusunan kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.